Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu adalah Bu Alisa dari SDN Kesatrian 1 Kota Malang. Bu Alisa akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah. Kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Tujuan kita belajar hari ini adalah agar kita dapat menceritakan pengalaman yang pernah dilakukan, kemudian agar kita dapat mengungkapkan permintaan maaf dengan bahasa yang santun, dan kita dapat menemukan makna atau arti dari permintaan maaf dalam suatu cerita. Nah, kita akan belajar tentang itu. Simak dengan baik ya. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian pernah mengalami suatu peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan? Misalnya, kalian pernah memenangkan lomba atau kalian pernah terjatuh dari sepeda sewaktu masa kecil? Itu semua yang dinamakan suatu pengalaman. Jadi, pengalaman adalah suatu peristiwa atau kejadian yang pernah dialami atau dirasakan yang masih tersimpan dalam suatu ingatan. Nah, anak-anak, setiap orang itu pasti memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja. Misalnya di rumah, di sekolah, atau di tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Ayo kita simak ya gambar berikut ini. Misalkan gambar 1. Benny bersama keluarga kerja bakti membersihkan kebun bunganya. Nah, itu merupakan suatu pengalaman. Gambar yang kedua, Benny memenangkan lomba puisi. Gambar yang ketiga, Benny berpengalaman bermain bersama teman-temannya. Dan gambar yang keempat, itu adalah pengalaman Benny berwisata bersama temannya ke pantai. Nah, itu adalah pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh Benny. Nah, coba anak-anak kita amati gambar yang ada di layar. Anak-anak pernah berlibur kan? Nah, liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakaknya. Nah, terlihat pada gambar Benny membantu ibu memajang jam dinding. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di layar. Nah, suatu ketika jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong pada Benny untuk mengganti baterainya. Tiba-tiba jam dindingnya terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, ayo kita simak bersama ya percakapan antara ibu dan Benny. Ibu berkata, "Hati-hati ya nak." Benny menjawab, "Ya Bu." Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Ibu berkata lagi, "Wah, jamnya retak." Benny menjawab, "Maafkan Benny, Bu." Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dindingnya terjatuh. Lalu ibu berkata lagi, "Ya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Itulah percakapan ibu dan Benny. Nah, setelah kalian menyimak percakapan ibu dan Benny, ayo kita berlatih menjawab pertanyaan berikut ini. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Apa anak-anak? Iya, pinter. Nah, Benny meminta maaf kepada ibunya. Tadi sudah terlihat ya, bahwa Benny meminta maaf pada ibunya dengan santun. Nah, ayo anak-anak, sambil dibuka buku temanya halaman 5. Nah, di situ ada gambar Benny dan ibunya. Nah, gambar berikut menunjukkan sikap santun yang dilakukan Benny kepada ibunya. Nah, sikap santun itu
harus kalian latih, harus kalian terapkan. Nah, Benny menggunakan bahasa santun dalam meminta maaf. Jadi, latihlah diri kalian, anak-anak hebat, seperti Benny kepada ibunya. Nah, jadi pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibunya karena telah melakukan kesalahan. Nah, dari sini, pernahkah kalian berbuat salah? Lalu apa yang kalian ucapkan jika berbuat salah? Nah, pinter semuanya. Pasti kalian mengucapkan permintaan maaf. Nah, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan apabila kita melakukan kesalahan. Jadi, kalau kita melakukan kesalahan harus meminta maaf. Pinter semuanya. Yang perlu diperhatikan ketika meminta maaf adalah gunakan kalimat yang santun. Jadi kalian harus menggunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat minta maaf. Nah, setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya. Makna itu arti. Ayo kita temukan ya makna atau arti dari percakapan singkat berikut ini. Nah, ini adalah Benny dan ini adalah Lani. Ayo kita simak dengan baik ya percakapan antara Benny dan Lani. Benny berkata, "Lani, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu," kata Benny. Nah, dari situ kira-kira siapa anak-anak yang meminta maaf? Pinter semua. Yang meminta maaf adalah Benny. Lalu Benny meminta maaf kepada siapa anak-anak? Ayo, kepada siapa anak-anak? Ya, pintar, kepada Lani. Nah, kemudian mengapa Benny meminta maaf kepada Lani? Karena Benny tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya. Nah, jadi kalimat minta maaf di atas maknanya adalah Benny meminta maaf kepada Lani karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya. Itu tadi ya, cara menemukan makna dari kalimat permintaan maaf. Ayo kita berlatih satu lagi ya, contoh percakapan berikut ini. Ini adalah Siti dan ini adalah Doni. Nah, Doni berkata, "Siti, maafkan aku ya, sudah menghilangkan bonekamu," ucap Doni. Nah, dari situ siapa yang meminta maaf anak-anak? Iya, pintar semua. Yang meminta maaf adalah Doni. Nah, Doni meminta maaf kepada siapa anak-anak? Kepada siapa? Iya, pintar semua. Kepada Siti ya. Lalu mengapa Doni meminta maaf pada Siti? Karena Doni sudah menghilangkan bonekanya Siti. Jadi, makna atau arti dari kalimat minta maaf di atas adalah Doni meminta maaf karena sudah menghilangkan bonekanya Siti. Jadi itu ya contoh dari cara untuk menemukan makna kalimat permintaan maaf. Anak-anak sudah hebat semua, luar biasa. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi pembahasan kita tentang ungkapan permintaan maaf. Jadi anak-anak sudah mengerti ya, kalau kita melakukan kesalahan harus meminta maaf. Jangan lupa meminta maaf dengan bahasa yang santun. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan membantu orang tua di rumah. Jangan lupa kerjakan latihan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru di classroom dengan baik ya. Semangat anak-anak hebat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.